Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai makna suatu kata. Apa sih makna kata? Makna kata merupakan bagian dari pengetahuan kita tentang kata. Namun terkadang kita tidak tahu benar sejauh mana pengetahuan kita tentang kata. Contoh, kata bujangan. Menurut kamu nih, apa itu bujangan? Ya, menurut KBBI, bujangan didefinisikan pria yang belum beristri. Setuju? Setuju. Tetapi pertanyaannya, apakah pria yang berusia 10 tahun dapat dikatakan sebagai bujangan? Apakah pria yang sudah bercerai masih bisa dikatakan sebagai bujangan? Terkadang, masalahnya muncul karena adanya kategorisasi yang tidak pasti. Kita pasti tahu, jeruk, anggur, pepaya itu termasuk buah-buahan. Kangkung, bayam, kobis itu termasuk sayuran. Tetapi pertanyaannya, timun dan tomat itu termasuk sayur atau buah-buahan? Banyak sekali teori yang telah dikemukakan untuk menyelesaikan masalah mengenai makna suatu kata. Sebagian mengatakan, makna kata merupakan suatu objek yang dirujuk oleh kata itu. Contohnya tempat untuk duduk, kursi. Objeknya di sini kursi. Tetapi masalah dari teori ini tidak semua objek memiliki rujukan. Contoh kata dan, yang, tetapi. Dia memiliki makna, tetapi tidak ada rujukannya. Kemudian muncullah teori-teori baru seperti teori fitur dan teori berdasar pengetahuan. Seperti apa? Lanjut. Teori fitur mengatakan bahwa konsep terbentuk dari kelompok unit yang lebih kecil yang dinamakan fitur. Misalnya konsep mengenai objek yang dinamakan kucing. Kucing ini mempunyai sekelompok fitur antara lain berkaki 4, bermata 2, bertelinga 2, berhidung 1, berkumis, berbulu, berwarna putih, hitam, coklat, belang, tetapi tidak hijau atau ungu, bersuara mengeong, dan sebagainya. Konsep memiliki fitur esensial yang membatasinya dengan konsep lain. Dengan batasan fitur seperti ini, tidak mungkin ada hewan yang bisa dinamakan kucing. Selanjutnya, simbol yang secara konvensional dipakai adalah tanda kurung siku, dengan tanda plus atau di dalamnya. Dengan demikian, kucing memiliki fitur antara lain dalam kurung siku, berkaki 4, berbulu, berwarna putih, hitam, coklat, belang, dan sebagainya. Masalah yang muncul dengan teori fitur seperti ini adalah bahwa dunia tidak selamanya hitam atau putih. Tidak selamanya suatu konsep itu memiliki semua fitur. Misalnya konsep tentang kucing. Apakah harus berkaki 4? Kalau ada kucing yang dilahirkan dengan kaki 5, apakah itu bukan kucing lagi? Nah, untuk menjawab ini, ada teori baru yang menyempurnakan dari teori fitur klasik. Teori ini dinamakan dengan Family Resemblance Theory. Teori ini menyatakan bahwa yang kita perlukan adalah kemiripan keluarga, seperti keluarga manusia. Ada anak yang matanya mirip ibunya, tetapi rambutnya mirip dengan ayahnya. Pada anak kedua, hidung, mata, dan rambut seperti ayahnya, tetapi kulitnya seperti ibunya, dan sebagainya. Dari fitur-fitur ini ada yang menjadi prototipe, yakni yang mewakili fitur paling banyak pada keluarga itu. Prototipe inilah yang dipakai sebagai tolak ukur. Jadi pada kasus permasalahan kucing yang berkaki 5 ini tetap bisa dikatakan kucing karena meskipun terdapat kelainan pada suatu fitur, tapi secara keseluruhan fitur-fitur konsep mengenai kucing tersebut masih terpenuhi. Misalnya hewan itu bersuara mengeong dan lain-lain. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep mengenai suatu hal terbentuk dari fitur-fitur yang membatasi antara konsep suatu hal dengan hal yang lain. Setelah dijelaskan yaitu mengenai teori fitur, di sini saya akan menjelaskan contoh teori fitur. Yang pertama yaitu mengenai objek yang dinamakan beruang. Misalnya mempunyai sekelompok fitur yakini antara lain bertangan 2, berkaki 2, bermata 2, bertelinga 2, berhidung 1, berbulu diantaranya yaitu berwarna putih, coklat, hitam, berekor pendek, dan suara menderam. Contoh kedua yaitu mengenai konsep mengenai objek yang dinamakan nenek. Misalnya mempunyai sekelompok fitur yakini antara lain wanita
sangat tua, berwajah keriput, dan rambutnya berwarna putih, dan yang terakhir yaitu jalan terpapah-papah. Baik, kali ini saya akan membahas tentang apa itu teori berdasarkan pengetahuan. Jadi, teori berdasarkan pengetahuan merupakan teori yang berdasar pada esensialisme psikologi dan kontekstualisme psikologi. Yang pertama, kita bahas tentang esensialisme psikologi. Pada esensialisme psikologi, dasar teori yang digunakan adalah teori fitur yang telah diperluas. Jadi, sebelumnya teman-teman sudah cukup paham dengan teori fitur yang telah dijelaskan. Nah, pada esensialisme psikologi ini, teori fitur tadi telah diperluas. Maksudnya yaitu, pada umumnya, manusia sudah memiliki pengetahuan terhadap esensi dari suatu objek, sehingga dapat memaknai suatu objek yang dilihatnya tanpa objek tersebut harus memenuhi syarat 100% pada teori fitur. Yang kedua, kita akan membahas tentang kontekstualisme psikologi. Dasar dari teori ini juga berasal dari teori fitur yang telah diperluas juga. Teori ini mengungkapkan bahwa konteks-konteks tertentu memunculkan kaitan antara fitur-fitur dari suatu konsep dengan konsep lain dalam suatu kategori. Kita dapat mencontohkannya, seperti pada saat bermain monopoli, kita memiliki 3 bidak, sedangkan pemainnya ada 4 orang. Nah, kita dapat mengganti bidak tersebut dengan kerikil atau yang lainnya dengan fitur yang sama seperti yang dimiliki oleh bidak. Untuk contoh yang lain akan disampaikan setelah ini pada slide selanjutnya. Teori berdasarkan pengetahuan tidak menyertakan fitur sebagai penentu konsep, sehingga dalam memahami struktur konseptual, kita harus lebih dapat mendalami serta lebih memahami hubungan antar konsep dan bagaimana konsep-konsep tersebut terorganisir. Kali ini saya akan memberikan contoh dari teori pengetahuan. Dalam teori pengetahuan, fitur tidak menentukan konsep. Satu kata dapat menjadi beberapa fitur. Contohnya saja pada kata bola basket yang memiliki satu fitur, yaitu sebagai alat olahraga. Dalam teori pengetahuan, bola basket memiliki banyak fitur. Misalkan, bola basket ini digunakan ketika seseorang sedang tenggelam. Bola basket tersebut maka akan memiliki artian sebagai penyelamat. Karena kita dapat mengapung ketika memegang bola basket tersebut, sehingga arti dari bola basket bukan hanya sebagai alat dalam berolahraga. Dengan singkat, kini dapat dikatakan bahwa perbedaan antara teori fitur dengan teori yang berdasarkan pengetahuan adalah bahwa pada teori fitur, fitur menentukan konsep. Contohnya saja, orang yang mempunyai fitur pria, sangat tua, kulit kusut, jalan terpapah-papah adalah kakek. Namun pada teori yang berdasarkan pengetahuan, fitur tidak menentukan konsep. Sehingga orang dengan fitur-fitur seperti yang di atas barulah dinamakan kakek kalau dia telah memiliki anak dan anak tersebut telah memiliki anak pula. Nah, demikian materi makna suatu kata yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.